Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Devi Eviriani. Saya dari Muamalah 4D. Review saya yang ke-7 akan membahas pembahasan selanjutnya dari review yang ke-6 sebelumnya. Poin keempat, manfaat filsafat hukum Islam. Pertama, menjelaskan bahwa kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli yang telah mengkajinya. Kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara lebih mendalam terhadap hukum Islam. Ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian di filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan keterkaitan hubungan yang terjalin dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Konsep negara hukum menurut filsafat ilmu hukum Islam. Ada beberapa penafsiran dapat disimpulkan. Yang pertama, kekuasaan tertinggi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mendelegasikan kekuasaan kepada manusia atau rakyat sebagai khalifatullah. Yang ketiga, rakyat atau manusia bermusyawarah untuk menentukan siapa yang menjadi kepala negara. Yang keempat, kepala negara merupakan amanat rakyat berkewajiban memelihara masalah keduniaan dan masalah keagamaan. Yang kelima, yang terpilih sebagai kepala negara harus orang yang mempunyai kewajiban dan mempunyai keadilan dalam bidang kenegaraan. Negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut. Prinsip kekuasaan sebagai amanah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. 2. Prinsip musyawarah Al-Syura ayat 38. Adapun urusan kemasyarakatan diputuskan dengan musyawarah antara mereka. 3. Prinsip keadilan surah An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu bersikap adil dan berbuat kebaikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemunkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Prinsip persamaan Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. 5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Surah Al-Isra ayat 70. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan kami tebarkan mereka di darat dan di laut, serta kami anugerahi mereka rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna pada kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Yang keenam, prinsip peradilan bebas. Yang ketujuh, prinsip perdamaian Al-Baqarah ayat 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Yang ke-8, prinsip kesejahteraan. Yang ke-9, prinsip ketaatan rakyat. Surah An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah kepada Rasulnya, serta orang-orang yang berwenang di antara kamu. Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu hal, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya.